Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Taala pada kita. Allahumma shayyiban nafi'a. Kita turun hujan, kita baca doa ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan yang turun hujan yang membawakan atau membawa nikmat. Dan alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan bahas tentang fikih Asmaul Husna dan masih terkait dengan nama Allah Al-Waris. Yang bawa kitab kita ada di halaman 310. Qala muallif hamidallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Muallif penulis kitab ini menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi mendorong hambanya yang beriman untuk memberikan hartanya, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Baik itu berupa harta, itu harta yang telah diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka, dan Allah telah menjadikan mereka ini untuk mengatur harta tersebut. Allah berfirman mengingatkan sebagaimana peringatan bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-waris, yakni yang mewarisi yang sesungguhnya. Qala ta'ala aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Nah, di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala di sini telah berfirman wa aminu billah, dan berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah, belanjakanlah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, untuk menguasainya. Jadi Allah yang menjadikan kalian menguasai harta itu, yang berhak menggunakan ini dan itu. Falladina amanu minkum, dan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, wa anfaqu, dan berinfak, maka bagi mereka ajrun kabir. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka ia akan memperoleh pahala yang besar. Kemudian di ayat 8,
Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'uukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhanmu? Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang yang beriman. Ya 9, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha la raufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yakni Al-Quran, kepada hambanya, yakni Muhammad, untuk mengeluarkan kamu sekalian dari kegelapan kepada cahaya, menuju cahaya. Wa innallaha bikum la raufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap kamu. Ayat yang ke-10 di sini. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah padahal milik Allah? Dikasihkan sini, padahal milik Allah semua pusaka yang ada di langit dan di bumi. Ini menunjukkan semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Jadi apa yang kita punya, yang kita miliki itu kan milik sementara, kepemilikan sementara. Ketika Allah mengambilnya juga nggak akan bisa kita pertahankan. Ini. Cuman terkadang orang itu lupa itu sehingga akhirnya merasa itu miliknya. Dia dimiliki sehingga akhirnya dicintainya dan akhirnya pun sangat pelit. Sangat pelit. Padahal hakikat harta manusia itu adalah asli harta milik aslinya itu adalah apa yang dia makan, apa yang dia pakai, dan apa yang dia infakkan. Perhatikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam sahihnya dari Mutarrif, dari ayahnya Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Dan beliau membaca ayat alhaakumut takatsur, yaitu telah melahirkan kalian at-takatsur bermegah-megahan. Qala yaqulu ibnu Adam mali mali. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Coba dibaca di sini, gitu. Langsung di saya perhatikan. Nabi mengatakan setelah baca alhaakumut takatsur, yaitu membaca di sini itu yaqul ibnu Adam, anak manusia, anak Adam maksudnya anak manusia. Manusia ini mengatakan mali mali.
Dia bagi-bagi hartanya, hartaku, hartaku. Manusia mengatakan hartaku, hartaku. Jadi ini mungkin ya nanti disebutkan nih hartaku, hartaku, mali, mali. Kemudian qala, beliau bersabda, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Dan tidaklah menjadi milikmu, wahalakan, dan tidaklah ini harta itu milikmu, bukanlah milikmu wahai anak Adam dari hartamu, kecuali, maksudnya hartamu itu wahai anak Adam adalah kecuali apa yang engkau makan, fa'afnaita, sehingga habis yang dimakan, kemudian masuk perut, ya mungkin keluar sebagian dari kotoran. Yang kedua, au labista aima labista fa'aflaita, atau apa yang kamu pakai, baju, celana, ya pokoknya dipakai itu hartamu itu. Kemudian kamu jadikan usang. Harta kalau lama-lama dipakai kan lama-lama usang. Dan yang ketiga, au tasaddaqta, atau apa yang kamu sedekahkan, fa'amdoita, dan ini yang terus nanti akan terus ini apa berjalan dan akan bermanfaat bagimu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hakikat harta manusia, sekaya apapun manusia, yaitu apa yang dimakan, apa yang dipakai, kemudian yang dimakan, yang dipakai usangnya, kemudian apa yang disedekahkan. Dan yang disedekahkan tentunya dia menjadi amal, apalagi sedekah jariah, terus mengalir terus. Cuman ya ujian manusia terkadang berat, kadang untuk berinfak, padahal itu adalah hakikat hartanya. Adapun ada apa yang dipakai, apa yang dimakan, ini semua akan habis. Atau yang lainnya, kalau disimpan-simpan, ditabung-tabung, orang nabung, nggak pernah infak apa, mati tiba-tiba, tabungannya banyak, tapi mati. Mau infak yang masjid berat, mau berat, padahal dia mampu kaya. Hartanya menjadi milik siapa? Kalau dia mati, ahli warisnya, anak istrinya. Ini kalau punya anak, punya istri, artinya sudah pindah. Makanya kalau kita pikir di sini ya, orang kerja capek-capek, kerja maksimal capek-capek, begitu mati nggak bawa apa-apa, hartanya ditinggal. Ya supaya nggak ditinggal, bawa tuh harta kemati. Dibawa maksudnya diinfakkan, sedekahkan, itu nanti yang Anda miliki. Itu yang Anda punya. Walaupun juga memang yang termasuk yang diberikan anak istri ada nilai pahalanya. Ada pahalanya. Tapi kalau ada nilai lebih, ya infakkan fisabilillah. Kalau itu hakikatnya milik Allah, bayangkan. Hakikatnya itu milik Allah. Allah yang ngasih. Maka kalau kita ingat kembali, kita lahir nggak bawa apa-apa, maka apapun yang diberikan sekarang yang kita punya itu ya dari Allah. Kalau kita mati pun tidak dibawa lagi, kecuali tadi apa yang diinfakkan. Maka ini pakai haji, pakai apa? Mumpung punya, gunakan untuk ini untuk itu. Jadi kalau udah nggak punya, apa yang mau diinfakkan? Nah, kalau sudah nggak punya, maka ilmu kalau ada lah. Makanya kalau ada, yaitu hakikat data Anda. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang disedekahkan. Kemudian sungguhnya Allah Azza wa Jalla, dialah Al-Malik. Dialah yang memiliki, dialah yang mempunyai langit dan bumi. Wal maliku likulli syai'.
dan yang mempunyai segala sesuatu. Semua itu hakikat pemiliknya Allah Ta'ala. Dan bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diwariskan, akan diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hambanya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ayat 128. Qala Musa liqaumihi, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billahi wasbiru. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan sabarlah. Sesungguhnya innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Innal arda lillah yurisuha man yasau min ibadihi. Diwariskannya, Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, wa awrasnal qaumal ladina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di sini, wa awrasna, dan kami wariskan al-qauma, kepada kaum aladina kan yustad'afun, yang tertindas. Pada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Allah Ta'ala juga berfirman, wa awrasna ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ini dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di situ, wa awrasna ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha. Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Dia, yakni Allah, mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan juga bahwasanya hakikat
Memang yang memiliki semua apa yang ada di bumi dan di langit ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu daru karamatihi yurisuha min may yashau min ibadihi. Dan surga merupakan tempat karomah Allah, tempat kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja Dia kehendaki dari hambanya. Allah Ta'ala, jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Surat Maryam ayat 61 hingga 63, coba dibaca situ. Lihat di akhir ayatnya. Tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami, yaitu orang yang bertakwa. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini motivasi targhib untuk menjaga ketakwaan. Terus senantiasa biasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa qala ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan mereka diseru, antil kumul jannah, yaitu itulah surga yang uristumuha, jadi yang kalian dijadikan mewarisinya, bima kuntum ta'malun, karena sebab apa yang telah kalian kerjakan. Padahal orang bisa bekerja melakukan amal soleh itu karena Allah Ta'ala juga, tapi Allah mengatakan bima kuntum ta'malun, karena sebab apa yang telah kalian lakukan, amal telah kalian kerja. Allah Ta'ala juga berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang kalian yang diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena amalan yang telah kalian kerjakan. Qala mu'allif wa kitabuhu azza wa jalla huwa kitabul hidayah wal izzi wal falah yurisuhu subhanahu man istafahum li minnatihi wastabahum li karamatihi. Qala ta'ala summa awrasna kitabal ladina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Dan kitab Allah Azza wa Jalla Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang isinya hidayah, petunjuk. Quran itu intinya memang petunjuk kehidupan, petunjuk kehidupan. Wal izzi wal falah, dan isinya apa? Menjadikan orang jaya, berwibawa, lagi beruntung. Yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karunia-Nya.
untuk mendapatkan karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi tadi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, zalim terhadap diri mereka. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada muqtasid, orang yang muqtasid. Wa minkum, muqtasid orang yang beramal baik. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba melakukan amal kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah dia karunia yang besar. Maka wa kulluhum qad istafahumullahu li wirasati hadzal kitab. Kulluhum semua mereka ini telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi kitab ini. Wa in tafawatas maratibuhum, walaupun bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatan mereka dan keistimewaan keadaan mereka. Falikullin minhum qistun wa nasibun min wirasatihi, maka likullin minhum, setiap orang di antara mereka jadi balikulan masing-masing dari mereka akan mendapat bagian, bagian dari wirasatihim. Ini apa? Warisan wirasatihim, maksudnya warisan tersebut yang mendapatkan. Ini isi di Al-Quran kan. Kemudian sesungguhnya tawassul kepada Allah dengan nama ini masuk di dalam keumuman ayat, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Terlebih lagi kalau memperhatikan, orang berdoa itu memperhatikan, yaitu hubungan antara matlub yang diminta, yang diinginkan dengan isim, dengan nama Allah yang disebutkan. Sebagaimana di dalam doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria tatkala berdoa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, Rabbi wa Rabbku, janganlah engkau biarkan aku dan engkau tinggalkan aku fardan sendirian. Engkaulah khairul warisin. Nah, di sini engkaulah sebaik-baik pewaris. Fastajabna lahu, maka kami pun mengabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan wa wahabna lahu, kami berikan kepadanya itu Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaikilah, kami jadikan suburlah, yakni apa? Istrinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu dahulunya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini berarti ini apa? Keutamaan orang-orang yang selalu menjaga ketaatan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan juga mereka dulu berdoa kepada kami harap-harap cemas. Maka ini berdoa kepada Allah dengan sangat
Ya tadi Arab emas 6. Jadi ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashiin, dan dahulu mereka itu khusyuk kepada kami. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fahab li miladunka waliya. Fahab li miladunka waliya. Ini maksudnya di sini yakni sama. Perhatikan Nabi, doanya Nabi Zakaria di situ ya. Nabi Zakaria tadi. Nabi Zakaria berdoa kepada yakni apa? Kepada Allah, disesuaikan dengan namanya tadi. Dan Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadarni fardan. Wahai Rabbku, janganlah engkau tinggalkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, dan engkaulah sebaik-baik pewaris. Fastajabna lahu. Doanya cuma begitu, doa minta anak maksudnya, minta keturunan. Ada tua. Fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya, Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki, kami jadikan yakni istrinya ini yakni apa? Subur. Ya di sini juga pelajarannya. Ketika orang-orang mungkin belum dikaruniai anak lama, perhatikan ayat ini. Ini surat Al-Anbiya ayat 89 hingga 90. Kata dengan Nabi Zakaria ini. Wa aslahna lahu zaujah. Ini artinya, dan kami perbaiki, kami jadikan baik untuknya apa? Istrinya. Karena di ayat yang lain Allah juga mengatakan apa? Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak-anak wanita, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kadang Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan juga yang keempat, Allah di antara mereka Allah dijadikan oleh Allah apa? Mandul. Laki-laki atau perempuan. Maka ketika demikian, maka Allah pun maha kuasa untuk menjadikan subur. Jadi orang itu, oh di keluarga mandul ini gini. Tapi jangan putus asa. Kita terus berdoa minta kepada Allah. Maka Allah jadikan yang asalnya mandul menjadi subur. Bisa enggak? Bagi Allah bisa enggak? Ya sangat bisa. Ini menunjukkan kuasa Allah. Kan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini tauhidnya seseorang ini dikuatkan di sini, dan menguatkan ketauhidan kita. Kemudian innahum kanu, sesungguhnya mereka ini dahulunya ini yusairuna bil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan berdoa kepada Allah mereka itu dengan harap-harap cemas, dan mereka khusyuk dan beribadah kepada kami kepada Allah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Maka berikan kepadaku miladunka, dari sisimu, waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, seorang wali ya, yarisuni yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keturunan atau keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah ia wahai Tuhanku radiya. Nah, warisan yang dimaksud di sini ialah
Warisan apa? Ilmu. Yaitu mewarisi ilmu dan kenabian serta dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan harta. La irsa malid, bukan warisan berupa harta. Dan beliau alaihi salatu wassalam tawasul di dalam konteks ini dengan nama Allah Al-Waris. Yaitu wa anta khairul warisin. Ini dengan nama Allah. Mura'atan limunasabati masalah, melihat kesesuaiannya dengan masalah dan apa yang diinginkan. Waqad istajaba Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla li du'ai Nabihi Zakaria alaihissalam, dan Allah Azza wa Jalla telah mengabulkan dari doa Nabi Zakaria itu. Wa ja'ala imra'atahu waludan ba'da an kana akima. Perhatikan ini. Yaitu maka Allah menjadikan istrinya, istri siapa? Zakaria. Allah menjadikan istrinya, Allah menjadikan istri Zakaria, Nabi Zakaria, waludan, subur, banyak anak. Setelah sebelumnya mandul. Setelah sebelumnya mandul. Maka kalau orang misalkan belum punya anak, tanpa usaha, gini, ya namanya usaha manusia, tapi hakikatnya Allah memang. Ya di sini perhatikan ini. Allah mengijabahi doanya Nabi Zakaria. Lama enggak punya anak, sudah tua, berdoa. Maka Allah menjadikan istrinya ini waludan, menjadi istri yang subur, banyak keturunan, banyak anak. Ba'da an kana akima, setelah sebelumnya istri itu adalah akima, yakni apa? Mandul. Wa razaqahu waladan dzakaran sholihan sammahu Yahya. Allah memberikan kepadanya rezeki berupa seorang anak laki-laki yang soleh yang bernama Yahya. Wa ja'alahu nabiyyan minal anbiya, dan Allah menjadikan Yahya ini seorang nabi di antara para nabi yang lainnya. Warasa nubuwah min ba'di abihi, yang mewarisi kenabian, jadi setelah ayahnya. Dan seperti ini, seperti warisan yang penuh berkah ini juga, bagaimana apa yang datang di dalam firman Allah Ta'ala, wa warisa Sulaiman Dawud, yaitu Sulaiman mewarisi dari orang tuanya, bapaknya itu Dawud, kenabian. Mewarisi apa? Kenabian. Wal amru lillah, dan semua perkara urusan itu milik Allah, baik sebelum maupun setelahnya, karena dialah al-mannu, yang maha memberikan karunia, hanya dia semata. Wa ilaihi al-marji wal mal'ab, dan tempat kepada Allah lah tempat kembali semuanya, yaitu dia Allah tabaraka wa ta'ala khairul warisin. Maka ini menjadikan, mudah-mudahan menjadikan ini apa, seorang ini tidak lagi terlalu pelit untuk ini apa, memberikan kepada yang lainnya, karena pasti Allah akan ini apa, menggantinya. Kemudian yang kedua tadi disebutkan juga doa. Jadi yang perlu diperhatikan juga di sini adalah berdoa kepada Allah SWT. Kadang banyak hal yang
Menurut akal kita kemungkinan kecil sekali, menurut akal kita. Bahkan mungkin kemungkinan sangat kecil gitu kemungkinannya itu bisa terjadi. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Maka apapun minta pada Allah, masalah kecil hingga masalah kecil, mulai masalah yang kecil hingga masalah yang besar, minta pada Allah. Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong. Ini kepada Allah. Tapi ini mudah-mudahan sampai di sini ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan kemarin juga tak sebutkan pekan lalu bahwa kalau kita memahami nama Allah Al-Waris yang akan mewarisi semuanya, maka ini menjadikan juga motivasi menggunakan apa yang diberikan Allah pada kita untuk meraih bagian di akhirat, dunia dan akhirat sebenarnya, dan yang utama ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan juga menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada ditanyakan sebelum diakhiri? Ini Isya kurang 1 menit. Tiga menit ya, 4 menitan. Ada yang tanyakan silakan. Silakan Pak. Ya. Menjelang Ramadan. Apa yang kita lakukan? Baik. Nah, kita untuk diketahui bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana di bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal ketaatan dan juga menghindari amal-amal dosa dan maksiat. Walaupun di hari-hari yang lainnya pun demikian, tapi khususnya terutama di hari-hari di bulan-bulan ini. Adapun secara kekhususan yang lainnya tidak ada amalan khusus. Kalau memang mau puasa kayak puasa sunnah Senin Kamis, atau yang biasa puasa Daud, atau puasa 3 hari tiap bulan, maka tetap dijaga. Dan juga amal-amal ibadah yang lainnya. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang diwajibkan. Maka perhatikan, apa sih amal yang diwajibkan oleh Allah, itu yang dijaga. Setelah itu baru amal-amal yang disunnahkan, yang maksudnya hukumnya tatawwu, yaitu yang disunnahkan. Maka ini amalan yang disunnahkan maksudnya tidak diwajibkan, maka ini bisa menyempurnakan amalan yang diwajibkan. Ini terkait dengan amal-amal ibadah. Ya tentunya seperti senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar, ini senantiasa yang dilakukan dan banyak dilakukan. Adapun nanti kayak masuk nanti begitu setelah Rajab dan bulan Sya'ban, ini juga ada amalan-amalan di situ, di antaranya ada memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban jika mampu.
Maka ini yang disunahkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga sama doa ini senantiasa kita panjatkan. Karena ketahuilah, kalau kita nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Walaupun tahu, tapi kadang nggak diamalkan. Kita kadang tahu ini sholat sunnah, sholat duha, sholat ini, ini. Tapi lewat juga kayak sibuk betul juga dilakukan. Ada juga orang itu sebetulnya sibuk, tapi bisa juga menyempatkan melakukan ini. Ini karena ditolong oleh Allah. Ini penting. Maka jangan lupa kita doa sungguh-sungguh ketika berdoa, misalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini betul-betul lisan kita ngomong begitu, hati kita minta tolong kepada Allah. Ini Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa selalu mengingat Engkau, bersyukur kepadamu dan beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. 6. Naktabi biada wa ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.